Ku ingin mengasihimu Tuhan, ku ingin mempersembahkan hidupku, ku ingin menantimu, ku harapkan cintamu sampai kita bertemu di awan awan. Aku di sini menantikanmu Tuhan, ku tahu di sana menantikanmu Tuhan. Ku ingin bertemu denganmu kekasih, hari bahagia bertemu di awan-awan. Yesus datang ke rumah Lewi yang memang dianggap orang yang berdosa oleh orang-orang Israel. Saudara-saudaraku, kenapa dia dianggap orang berdosa bagi orang-orang Israel? Karena saudara, sebagai tax collector atau pemungut cukai, dia melakukan pemerasan kepada rakyat dengan memungut cukai atau pajak lebih banyak dan kemudian menaruhnya di dalam kantongnya sendiri, dan hanya sebagian yang diserahkan kepada negara. Jadi saudara, dia melakukan perbuatan korupsi, sehingga bagi orang Israel dia adalah orang yang berdosa, dan lagi pula dia dianggap sebagai orang yang merupakan kaki tangan orang Romawi yang tidak disukai oleh orang Yahudi. Nah, saudara-saudaraku, Yesus datang ke rumahnya untuk makan dan minum bersama dengan dia. Kalau zaman sekarang, saudaraku, boleh dikatakan Lewi ini pekerja kantoran atau eksekutif dalam kantor. Punya kedudukan bagus, punya gaji yang bagus, dan saya percaya juga pasti punya karir yang bagus. Tapi saudaraku, itu tidak memuaskan hatinya. Saya percaya itu yang terjadi kepada dia, sehingga dia mau mencari sesuatu yang kekal dalam hidupnya. Dia ingin mencari hakikat hidupnya ini untuk apa. Walau dia kaya, tapi dia juga tidak bisa tenang karena banyak penghasilan dari hasil korupsi, saudaraku, seperti yang saya katakan tadi. Jadi saudaraku, walaupun kelompok pemungut cukai ini katakanlah banyak orang yang berkecukupan atau kaya, seperti salah satu, ada juga pemungut cukai yang bahkan lebih senior dari Lewi, yaitu namanya Zakheus, karena dia kepala pemungut cukai. Jadi udah headnya, kepalanya, saudara. Jadi kalau sekarang mungkin sudah kepala cabang, kepala kantor cabang seperti itu, saudara. Tapi walaupun mereka kaya, tapi tetap dipandang orang yang berdosa oleh orang Israel. Nah saudara, jadi walaupun dia kaya, dia juga tidak tenang dalam hidupnya. Saya percaya itu ada dalam batinnya, saudara. Saya percaya itu merupakan pergumulannya yang mungkin tidak terlihat. Dan saya juga percaya dia sedang mencari sesuatu. Apa artinya makna hidupnya ini? Saya percaya bahwa dia mencari sesuatu setelah dia ini nanti mati. Aku kemana? Apakah dengan dosa-dosaku ini aku bisa masuk dalam kerajaan surga? Saudara, saya percaya bahwa dia ada dalam kondisi yang gelisah hatinya, walaupun mungkin tidak terlihat. Karena dia sedang mencari sesuatu, mencari satu kebenaran. Dan saudaraku, itu tidak bisa dipuaskan walaupun dia ada dalam kedudukan yang baik, walaupun dia sudah katakanlah merupakan eksekutif kalau zaman sekarang, saudaraku, mempunyai gaji yang sudah
menetap yang bagus, dan bahkan bisa jadi punya karir yang bagus. Suatu saat dia bisa jadi kepala kantor cukai seperti Zakeus, saudaraku. Tetapi itu tidak memuaskan hatinya. Saya percaya bahwa itu yang dialami oleh dia. Saudaraku, dia bisa jadi berpikir, kalau nanti aku mati, aku mau kemana? Apakah dengan dosa-dosaku ini aku bisa masuk dalam kerajaan surga? Itu semua pasti terbayang, saudara. Hati yang gelisah seperti ini, hati yang gundah gulana seperti ini, hati yang sedang mencari makna seperti ini, saudaraku. Sesuatu yang terjadi ini, saya percaya itulah yang dia alami, dan saya percaya bahwa itulah yang dia serukan. Bisa jadi dalam hatinya, bisa jadi ketika dia sendiri, dia berseru untuk supaya Tuhan menjawab persoalannya. Saudara, kalau itu yang terjadi, saudaraku, kalau itu pun terjadi pada saudara, saya mau beritahu pada saudara, kalau engkau benar-benar sedang mencari satu makna kehidupan, kalau engkau sedang benar-benar mencari Tuhan itu, saudara, supaya itu benar-benar melekat kepada saudara. Kalau saudara sedang mencari makna hidup supaya saudara punya rasa kepada pencipta langit dan bumi ini, saudara. Kalau engkau betul-betul berseru seperti itu, walaupun bisa jadi engkau tidak berkekurangan dalam materi, tidak berkekurangan di dalam kekayaan, tidak berkekurangan dalam karier, tetapi walaupun kita berkecukupan, tetapi kalau saudara sedang mencari sesuatu, mencari makna hidup, dan engkau berseru, saya percaya, saudara, Tuhan pasti akan datang pada saudara. Broeders en zusters, we hebben het woord van God gehoord. Laat ons onze harten openen om Jezus als onze Heer en Verlosser te aanvaarden. Lieve Heere Jezus, ik kom naar U, Heer. Ik heb U nodig. Ik ben een zondaar. Vergeeft U mij mijn zonden met Uw reinigend bloed. Heere Jezus, nu neem ik U in mijn hart aan als mijn Heer en Redder. Ik geloof in U. Dank U, Heere Jezus, want ik word uw kind. In de naam van Jezus bid ik. Amen.